Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Nuha Saka Utama. Saya dari jurusan Teknik Industri tahun 2020. Di sini saya mau menerangkan tentang materi metodologi OR dan atau MS. Untuk pendahuluan, sebagian besar dari metodologi ORMS berkaitan dengan sistem aktivasi manusia yang mudah dikendalikan atau berpengaruh dalam rencana OR atau MS akan melibatkan aktor atau peran untuk masing-masing seperti berikut. Pemilik masalah adalah kelompok atau orang yang mempunyai kendali atas aspek tertentu yang menyangkut masalah. Kebanyakan pemilik masalah adalah pembuat keputusan itu. 2. Untuk pelaksana masalah, ada yang menggunakan solusi dan melaksanakan keputusan yang disetujui oleh pembuat keputusan, atau memiliki masalah dan ia tidak punya otoritas untuk mengubah keputusan atau memulai tindakan baru. Yang ketiga, penikmat masalah adalah orang yang merasakan manfaat atau konsekuensi pelaksanaan solusi. Yang keempat, pemecah masalah atau analis adalah yang meneliti masalah dan mengembangkan untuk mencapai suatu solusi atas persetujuan pemilik masalah. Tinjauan dari metodologi OR atau MS, pada dasarnya ada 11 langkah dalam metodologi OR atau MS, yaitu sebagai berikut. Formulasi. 1. Meringkas situasi permasalahan. 2. Mengidentifikasi masalah untuk dianalisa. Yang ketiga, menggambarkan sistem relevan untuk permodelan. Yang keempat, membangun suatu model matematika. Yang kelima, mencari solusi yang sesuai. Yang keenam, pengesahan dan tes kemampuan. Yang ketujuh, analisis kepekaan solusi, laporan proyek. Untuk implementation, nomor 8, merencanakan implementasi. 9, menetapkan kendali atas solusi. 10, implementasi solusi, dokumentasi dan milik. Yang ke-11, solusi tindak lanjut atau audit solusi. Tahapan formulasi masalah. Langkah pertama, menyimpulkan situasi permasalahan dengan mengartikan read picture, membantu kita mengidentifikasi permasalahan. Langkah kedua, formulasi masalah. Untuk langkah ketiga, kita akan menggunakan pendekatan proses untuk mengidentifikasi struktur, proses transformasi, dan komponen-komponen input atau output dari sistem relevan yang digabungkan dalam diagram pengaruh. 4 elemen dari masalah. Pembuatan keputusan, tujuan pembuat keputusan. Yang ketiga, ukuran kinerja. Yang keempat, aksi atau tindakan alternatif atau variabel keputusan dalam mencapai tujuan. Untuk kompleksitas dari pendefinisian masalah, salah satu kesulitan pada tahap ini adalah adanya ketidaksesuaian dari peran pengawas. Mungkin saja pengambil keputusan menjadi samar atau ragu terhadap tujuan yang berimbas pada nilai standar kerja. Untuk proposal proyek merupakan bagian kerja yang paling mudah untuk dikritis pada bidang apapun. Kejelasan dalam presentasi akan sangat berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya proposal. Format proposal proyek untuk pola dalam penulisan proyek adalah sebagai berikut. 1. Statement pengantar latar belakang dari proyek dan konteks tujuan serta bagaimana itu terjadi. 2. Ringkasan eksekutif menyangkut rekomendasi. Yang ketiga, suatu yang lebih terperinci tentang sebuah pernyataan menyangkut situasi masalah dan isu perhatian yang mengenali dan memotivasi pendekatan analisa yang diusulkan. Karena itu, kompleks adalah suatu gagasan yang baik yang meliputi suatu versi yang disederhanakan tentang banyak gambaran serta membuang keterangan detail yang tidak relevan dan apapun aspek pribadi yang sensitif.
Yang nomor 4, suatu ringkasan bukan uraian yang kritis dari langkah-langkah utama dari analisa secara teknis dengan baik yang memotivasi dari pemasukan ringkas yang tidak jelas. Untuk daftar format dan jenis data dengan sumber yang tidak dipercaya. Yang nomor 6, untuk suatu pernyataan kualitatif tentang sifat asli dan manfaat yang diperoleh dari proyek dan format yang mungkin dihasilkan. Nah, untuk yang ketujuh, daftar sumber daya yang sebagian besar masuk waktu oleh analis masalah dan staf lain mencakup sumber daya dari pemilik masalah. Dan dana diperlukan untuk membawa proyek ke dalam sebuah penyelesaian yang sukses. Yang nomor 8, dalam merinci suatu daftar waktu seharusnya terkait dengan waktu penyelesaian proyek akan menyangkut langkah-langkah utama seperti yang diusulkan. 9, pertanyaan sebagai alat bukti pendukung yang menyangkut kemampuan atau wewenang dan kemampuan dari menganalisis proyek dan anggota regu proyek lain untuk menyelesaikan proyek seperti yang diusulkan. 10, untuk pernyataan terhadap dengan aspek kerahasiaan data seperti apakah data yang kemungkinan akan dipindahkan dari penempatan sumber atau yang lainnya. Tahap pemodelan masalah. Tahapan modeling ini dimulai dari langkah yang keempat, yaitu pernyataan uraian sistem dan terminologi kuantitatif. Langkah kelima adalah menggunakan model yang kuantitatif ini untuk menyelidiki perubahan pencapaian yang tidak dapat dikendalikan dan dapat atau tidak dapat diawasi, yaitu ruang solusi. Yang langkah keenam, menetapkan kredibilitas model. Yang langkah 7, memberikan paparan perubahan secara sistematis, bagaimana akibat dan bagaimana solusi optimal dipengaruhi secara individual atau bersamaan oleh berbagai input yang tidak dapat dikendalikan yang masuk dalam sistem, jika telah terjadi kesalahan dalam memasukkan penilaiannya. Tahap penerapan. Tahap penerapan ini suatu proyek masuk pada tahapan akhir. Pada bagian ini dimulai dari tahapan yang ke-8, yaitu menyampaikan suatu rencana yang perinci mengenai berbagai tugas implementasi, tugas individu, dan susunan jadwal untuk koordinasi. Langkah ke-9 adalah penetapan prosedur untuk memelihara dan menetapkan kendali atas solusi yang direkomendasikan itu. Sebagai contoh, untuk menetapkan seberapa luas nilai-nilai berbagai masukan yang tidak dapat dikendalikan terhadap solusi yang sekarang dan prosedur-prosedur yang tepat untuk memperbaharui solusi ketika masukan yang ada berada pada cakupan luar. Langkah ke-10 adalah sebuah perubahan yang diperlukan dari operasi yang sekarang ke operasi yang diusulkan. Persiapan tentang dokumentasi yang lengkap menyangkut model perangkat lunak yang dikembangkan bagi penggunanya, dan membentuk suatu bagian yang integral menyangkut proses implementasi. Langkah ke-11 adalah mengubah solusi baru setelah untuk digunakan dalam jangka waktu yang sesuai dan melaksanakan sesuatu audit yang menyangkut solusi. Setelah solusi baru dibuat pada periode tertentu, analis hendaknya mengecek dan mengaudit ulang solusi. Metode ilmiah dan proses OR atau MS seringkali berkaitan dengan aplikasi metode ilmiah atau pemecahan masalah. Salah satu alasan utama dari pengguna metode ilmiah adalah sifat alami sains untuk mendapatkan pengetahuan yang berkembang sesuai disiplin ilmunya. Prinsip-prinsip dasar ilmiah. 1. Apakah semua asumsi yang penting dari model telah diidentifikasi? Atau yang 2, apakah setelah diverifikasi bahwa data tersebut tidak bermasalah sesuai dengan pengetahuan teoritis yang memadai? Untuk yang ketiga, apakah didukung oleh observasi empiris yang mengenai sistem yang dimodelkan? Yang keempat, apakah sensitivitas perilaku model untuk mengubah asumsi-asumsi ini dan input data yang digunakan telah diperiksa?
Nomor 5, apakah perhatian serius pada verifikasi dan validasi model telah dibangun contoh dengan menguji apakah model mampu menghasilkan perilaku sistem yang memuaskan berdasarkan data historis. Penggunaan data, sebuah data mungkin tidak tersedia dalam bentuk yang diperlukan, sehingga sangat penting bagi seorang analis mengemukakan sedini mungkin jika data terlewatkan atau tidak tersedia dalam bentuk yang bermanfaat, maka analis harus memulai mengumpulkan data dalam bentuk yang diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.